Halo Sobat Informatro, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menarik di pencarian Google. Ya, mungkin kita pada umumnya menggunakan Google itu hanya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan tugas, mencari gambar. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang menarik yang tersembunyi di Google. Apa itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bisa mengetahui cuaca di daerah kita. Misalkan kita tinggal mengetik cuaca seperti ini, maka di daerah kita itu akan muncul ya, mulai dari suhu, curah hujan dan yang lainnya. Kalau misalkan kita ingin mencari cuaca Jakarta juga bisa ya, kita tinggal tentukan lokasi-lokasi yang ingin kita ketahui, atau misalkan kita mau bepergian nih, misalkan besok mau ke Jakarta. Nah, kita tinggal ketik aja perakiraan cuaca untuk besok itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu, nanti akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita juga bisa mencari identitas seseorang. Ini umumnya identitas orang-orang yang terkenal ya. Misalkan kita ingin mengetahui cipta Google. Yap, ada dua orang, Larry Page dan Sergey Brin ya. Kita klik Larry Page-nya ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetahui ada dua orang yang menciptakan Google, yaitu yang pertama itu Larry Page, ini identitasnya, kita bisa lihat di sebelah kanan, dan ini adalah Sergey Brin. Oke. Misalkan pencipta Twitter. Yap, ada beberapa mungkin ya di Twitter, ada Jack Dorsey dan yang lainnya. Seperti ini, yang menciptakan ini Jack Dorsey. Sedangkan ini direkturnya ya, pendiri pendamping dan direktur kreatif Twitter, BitStones, Evan Williams, sebagai wirausahaan mendirikan beberapa perusahaan ya. Dua di antara yang paling terkenal yaitu ada Google dan Twitter ya. Kurang lebih seperti ini. Ini organisasi yang didirikannya Twitter. Dan ini Noah Glass. Jadi ada, menurut Google itu ada 4 orang yang menciptakan Twitter ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui identitas seseorang, kita bisa tinggal search aja di sini. Misalkan kita ingin mengetahui tentang Cristiano Ronaldo, kita tinggal search saja seperti itu. Oke. Nah, di Google ini sudah disediakan data-datanya. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui usia. Ya, usia, misalkan kita tinggal ketik aja usia Cristiano Ronaldo. Nanti akan muncul di situ 36 tahun dan tanggal kelahirannya ada di situ. Kita juga bisa menuliskan misalkan usia Messi 33 tahun dan seterusnya. Bukan hanya usia manusia, kita juga bisa mengetahui secara teknologi atau secara ilmu pengetahuan, misalkan usia planet kita yaitu usia planet Bumi. 4.543 miliar tahun ya. Sedangkan untuk usia bulan kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa mengetahui apa namanya ya, usia bukan hanya usia manusia tapi juga usia planet kita ya. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui jarak tempuh. Misalkan dari Bandung nih ya, kita tinggal mengetik jarak Bandung ya seperti ini ke Jakarta. Nah, langsung akan dimunculkan tuh jaraknya, perkiraan perkiraan waktu yang ditempuhnya itu misalkan 2 jam 28 menit sejauh 151,1 km lewat jalan tol Purbalenyi dan jalan tol Jakarta Cikampek Layang ya. Jadi kita bisa mengetahui jarak tempuh juga dari Google ya. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui keliling benda-benda langit. Misalkan keliling planet kita itu berapa sih ya kelilingnya? Keliling bumi. Nah, itu ya, keliling bumi itu. Bumi ya, di bawahnya juga kita bisa ada matahari dan juga ada planet-planet lainnya. Ini bisa kita klik
dan itu akan muncul informasi-informasinya. Bukan hanya kelilingnya saja, tapi juga diameter bumi ya 12.742 km seperti itu ya. Diameter matahari kurang lebih 1,3927 juta kilometer seperti itu. Di Google juga kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalau misalkan untuk memanggil kalkulator, kita tinggal tulis aja perhitungan yang ingin kita hitung. Misalkan 2 dikali, kalau di komputer bintang itu kali ya, 2 kali 2, terus pangkat. Kalau untuk di komputer itu seperti ini ya, kita tinggal enter saja hasilnya berapa. Seperti itu, nanti akan muncul kalkulator secara otomatis seperti ini di Google. Jadi kalau misalkan kita butuh perhitungan, kita nggak punya handphone tapi ada komputer nih, malas buka aplikasi komputer, malas buka aplikasi kalkulator di komputer, kita lagi buka Google, ya udah tinggal ketik aja langsung perhitungannya seperti ini ya. Misalkan 2 tambah 2 kali 3 berapa, nanti akan juga muncul seperti itu. Bahkan di sini juga cukup lengkap, ada sin kostannya ya. Jadi kalian bisa gunakan seperti itu untuk kalkulatornya. Nah, ada hal-hal yang menarik lagi di Google yang mungkin jarang orang menggunakannya. Kalau misalkan kita lagi jenuh, atau misalkan kita lagi di kantor nggak ada kerjaan, mau bermain-main dengan teman kantor ya, dengan teman kantor atau teman kampus atau teman sekolah atau teman apa gitu ya, lagi di lab ya, atau misalkan kita sedang berhadapan dengan komputer, kita lagi lagi mau melakukan permainan tapi kita nggak punya dadu. Kita tinggal ketik saja di sini, lempar dadu, dadu. Nah, ini dadu yang di sini ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang segitiga itu maksimal 4 angka, yang kotak itu 6, ini 8, ini 10, 12, ini 20. Seperti itu. Ada beberapa sisi ya, kita coba. Nah, ini ada beberapa dadu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mau melakukan sebuah permainan tapi kita nggak punya dadu, tapi kita punya Google, ya udah pakai aja yang ada di Google. Kita tinggal ketik lempar dadu, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Roll seperti itu. Oke, ini juga bisa kita tambahkan, misalkan otomatis menambahkan angka kelemparan total Anda, mau angka berapa gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa memilih warna. Biasanya ini digunakan untuk untuk seorang web designer ya, atau desainer lah, memilih warna. Nah, di Google ini kita bisa mengetahui RGB-nya berapa, CMYK-nya berapa, HSV dan HSL-nya berapa. Ya, jadi di Google itu cukup lengkap dan cukup menarik ya, bisa kita coba. Nah, ini bagi yang belum tahu, di Google juga kita bisa bisa milih warna gitu. Nah, ini RGB-nya bisa kita aplikasikan ke aplikasi yang kita buat ya. Kita tinggal masukkan atau pokoknya ke desain kita gitu ya. Kalau misalnya yang desainer atau web designer atau apapun itu yang berhubungan dengan warna, kita bisa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan menggunakan pemilih warna dari Google. Seperti itu. Kita ingin milih warna apa, ini bisa kita geser-geser. Ini warna akhirnya sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kita tinggal copy aja ininya. Oke. Ya. Selanjutnya, misalkan kita juga bisa bermain ini ya. Tic tac toe. Nah, permainan lingkaran dan silang gitu ya. Seperti ini. Kalau misalnya kalian benar-benar bosen, gabut gitu ya, bisa kalian gunakan Google sebetulnya untuk bermain ya, untuk bermain dengan teman kalian gitu. Misalkan kita pilih yang mudah dulu aja, misalkan kita ke bagian-bagian X nih, ya kita tulis X di situ. Kalau kita X di sini, dia akan blok di sini. Oh, nggak diblok ini. Ya udah, kita menang. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian sedang jenuh, ya, kita bisa main seperti ini ya. Mulai lagi katanya X di sini, lingkaran di situ, kita ya udah X di sini gitu ya. Ini otomatis menang. Ini terlalu mudah ini ya. Kita coba sekali lagi yang sedang ya.
X di sini, dia akan blok di situ. Kita akan cari yang ada di sini, dia akan blok di sana, dan di sini dia tidak akan punya pilihan. Kita punya ada di sini dan kita menang. Ya, oke, 3-0 untuk kita. Oke, selanjutnya bagi yang suka musik mungkin kalian pernah mendengar istilah metronom. Di Google juga ada metronom. Metronom. Nah, apa itu metronom? Itu ketukan ya. Kalau yang ngerti musik mungkin akan lebih paham gitu ya. Jadi di Google juga ada itu yang disebut dengan metronom seperti ini. Ini kita tinggal klik play aja di sini. Ya, kita dengarkan bareng-bareng. Ya, seperti itu. Yuk, yuk. Malah nge-rap. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi metronom itu ketukan, ya. Kita bisa naikkan temponya 120 misalkan. BPM itu beat per minute ya. Silakan koreksi kalau misalkan saya salah, ya. Oke, nah seperti itu. Tek 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 tek. Nah itu. Ya, atau misalkan kita turunkan jadi 90. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sedang mengajar musik, aduh kita nggak punya metronom, ya udah buka Google aja. Kalian tinggal ketik metronom, lalu kita tinggal play aja. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mirip seperti dadu, yaitu spinner. Ya, nggak muncul, gampang. Kita tinggal klik gambar, lalu kita klik lagi all. Nah, muncul spinner. Itu trik ya. Jadi kalau misalkan spinner kalian ketik spinnernya nggak muncul, ya, kalian nggak muncul spinnernya, tinggal klik image atau gambar, mana image ya, image, lalu kita klik all lagi, nanti akan muncul sendiri gitu ya. Itu trik aja. Jadi kalau misalnya kalian ingin main spinner, caranya seperti itu. Kalau nggak muncul ya, spinner, image, all. Oke, jadi spinner ini di sini kita bisa bermain memutar roda gitu ya. Di sini ada while size-nya, ada berapa number gitu ya, ada sampai 20 number. Yo, apa namanya, kita main gede-gedean nomor sama teman lagi gabut nih, kita nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, nggak ada apa gitu ya. Yang ada cuman komputer dengan koneksi internet. Pakai Google aja udah untuk mainan gitu. Ya, kita mainan spinner misalkan. Oke, si Jono. Oke, Jono bermutar roda, berapa nilainya dan angka 4 yang dia dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi seru-seruan aja ini, seru-seruan aja. Jadi di Google itu banyak hal-hal yang bisa kita mainkan gitu ya. Oke, permainan selanjutnya yang lain ada di Google, yaitu main kuis hari bumi ya. Kalian tinggal ketik aja kuis hari bumi di sini ya. Nanti kalian akan ditujukan dengan game yang seperti ini. Ini sebetulnya game seru-seruan aja. Hewan apa yang mewakili dirimu, seperti itu. Ya, kita tinggal menjawab beberapa pertanyaan dan nanti akan muncul hewan apa sih yang cocok dengan kita. Ini hanya seru-seruan, ingat. Ini hanya seru-seruan aja. Kalau misalnya kalian gak ada kerjaan, gak ada tugas, gak ada apa, pokoknya lagi gabut banget, kalian bisa pakai ini. Oke, kalian tinggal ketik kuis hari bumi, lalu kita coba mainkan ya. Apa yang biasa kamu lakukan di Jumat malam? Jumat malam ya. Menyendiri, unjuk gigi, nyengir maksudnya? Enggak sih. Jadi pengikut atau follower, jarang keluar. Ya, jarang keluar atau menyendiri tuh mirip-mirip ya. Kita pilih yang jarang keluar ya, tapi masih sering ngumpul dengan keluarga. Oke, jika bertemu teman yang menggunakan pakaian yang sama dalam pesta, apa reaksimu? Cewek biasanya sensitif nih, ya. Ada yang langsung ganti pakaian, sangat memalukan. Ya udah, malu aja gitu, tapi nggak sampai ganti pakaian. Terus ada, ini biasanya cowok-cowok atau kayak gini. Mungkin ada cewek juga yang sama seperti ini. Bukan masalah besar lah, nggak peduli mau pakai baju apa, sama aja gitu kan. Terus ada yang, weh, ada baju kita sama gitu ya, seperti itu mungkin. Ya, kalau aku sih, bukan masalah besar. Pilihan camilanmu, hidangan laut, terus buah atau serangga. Serangga. Nggak, skip. Salad, daging. Pengen buah sih, tapi kok ada serangganya ya. Ya udah, camilan. Buah aja, ya, buah. Dan atau kan, ya berarti buah, ya, buah. Oke, apa yang kamu harapkan dari pasangan? Ya ampun, suara dengkuran yang keras katanya. Warna terang, sistem kelancar kompleks, maksudnya apa ini? Nilai-nilai tradisional. Ya, aku lebih suka yang happy, jadi klik warna terang aja. Pilih hobimu, kekuatan, olahraga atau apa gitu ya, berenang, mengerjakan tugas di rumah. Ada yang hobi mengerjakan tugas di rumah, ada? Oke, tidak ada yang cocok. Main game sih.
Nggak ada yang cocok berarti. Kamu adalah karang. Ya ampun. Kecantikan. Kenapa kecantikan? Ketampanan lah ya. Tersembunyimu menarik banyak pengagum. Tahu nggak sih kalau kamu itu seekor hewan? Nggak. Nggak. Oke, ya. Itu game kuis Hari Bumi. Nah, selanjutnya ada lagi mainkan Minesweeper ya. Kita coba lagi mainkan Minesweeper. Minesweeper itu ini awal pertama main kita di Windows 98 mungkin dulu ya. Ya, tujuannya adalah bertugas untuk mencari posisi bom itu di mana. Ya, kita coba mainkan sedikit. Oke, ini mudah aja dulu. Klik kiri itu untuk membuka. Ya kalau misalnya kita yakin kotaknya itu bukan bom, kita klik aja buka untuk melihat isinya. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin atau misalkan curiga itu bom, sebaiknya klik kanan yaitu untuk menandai. Nah seperti itu. Nanti akan muncul bendera. Oh dilempar lagi. Oke, kita coba klik dulu ya. Doakan. Wow. Mengejutkan. Oke, saya curiga ini bom, ini bom. Maaf. Ini bukan ya? Ya ampun, ternyata. Aduh. Gagal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memainkan Minesweeper di apa namanya di Google ya. Minesweeper. Oke. Selanjutnya terakhir nih ya biar durasinya nggak kepanjangan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ya, sebetulnya banyak fitur-fitur, nanti kalian cari sendiri deh dan tuliskan di komentar, nanti kita coba ya, tuliskan di komentar kalau kalian misalkan menemukan fitur yang menarik lagi. Ini nih, suara hewan. Apa iya bisa lah. Oke. Beneran ini suara hewan bisa. Oke, kita coba. Banyak suara hewannya banyak. Penguin, kita nggak pernah mendengar suara penguin seperti apa. Yang kita tahu penguin itu hidupnya di kutub selatan saja. Oke, kita coba dengarkan. Oke, tunggu. Saya coba naikkan volumenya. Ada yang pernah mendengar suara penguin seperti itu? Yang pernah saya dengar adalah Kowalski. Itu di film Madagaskar ya. Oke, ada zebra, kelawar itu kalau tidak salah navigasinya menggunakan ultrasonic ya. Kita coba ya, itu ada suara decitan dikit, sepertinya itu suara ultrasoniknya ya, gelombang ultrasonik untuk seperti sonar di dalam kapal selam ya. Oke. Sorry, atak. Nah, ini umum. Oke, itu suara umum. Tikus Belanda. Ada yang tahu gak ini tikus Belanda itu apaan? Apa bedanya dengan tikus besar? Oke, itu tikus besar ya. Pos bungkuk ya, udah sering kita lihat lah. Oke, seperti itu. Maksudnya kita sering lihat di Net Geo. Anjing, jerapah, kadal. Seperti orang tersedak. Kita coba dengar lagi. Yap, seperti orang tersedak. Cepat sembuh kadal. Kucing. Nah, enggak. Cuma sekali. Oke, kita coba suara lainnya. Alligator. Buaya. Oh, itu suara buaya ya. Buaya. Babi, antelope. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan suara-suara yang belum pernah kalian dengar, itu bisa kalian coba di Google. Oke, burung hantu berang-berang. Beo abu-abu Afrika dan beo yang kita tahu mungkin bisa meniru ya. Kita coba dengarkan. Cekup. Ya, meniru suara manusia atau meniru suara majikannya yang sering diulang-ulang. Domba, dinosaurs.
Pertanyaannya, dari mana Google mendapatkan suara itu? Entahlah. Oke, selanjutnya ada gagak, ada ferret, falcon, harimau, hina, hiu, jerapah, katakah, lajengking. Ada suaranya. Ini lebih ke suara merayap dan menyerang ya, menyerang menggunakan ekor. Yep, entahlah. Ya. Ups, sorry. Terus kelelawar, kerbau dan yang lainnya. Oke, kupu-kupu terakhir. Ya, suara terbangnya ya. Suara terbang itu ya. Oke, jadi ya itu dah untuk video kali ini ya. Kita kalau misalnya kalian gabut ke Google aja deh. Ya, jadi kalau misalnya kalian gabut, kalian lagi bingung mau ngapain gitu ya, kalian bisa senang-senang di Google dengan fitur-fitur yang barusan kita coba bareng-bareng. Oke, gitu aja deh, kita gabut bareng-bareng barusan. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.